Assalamualaikum. Hari ini kita memasuki pertemuan ke-8. Untuk kegiatan yang pertama, yaitu kegiatan 7.4a, kita diajak untuk mengenal garis singgung lingkaran. Apa yang dimaksud dengan garis singgung lingkaran? Coba kalian perhatikan gambar berikut ini. Jika kalian amati, pada gambar yang ada di dalam tabel di sana, untuk garis singgung itu hanya memotong di satu titik. Di sana ada titik A. Kemudian untuk gambar yang satunya lagi, bukan garis singgung. Kenapa? Karena di sana memotong dua titik, yaitu P dan R. Jadi sekali lagi, untuk garis singgung itu hanya memotong di satu titik saja pada keliling lingkaran. Untuk gambar yang di bawahnya, di sana ada lingkaran O. Kemudian di sana di pinggirnya ada garis singgung, garis singgung B, memotong di titik A. Nah, kemudian dari O ke A itu diambil garis. Pertanyaannya yang pertama, jarak antara titik pusat dengan titik singgung. Nah, kalau kalian lihat, jaraknya itu setara dengan apa? Dengan jari-jari. Kemudian, jika diperhatikan untuk pertanyaan yang kedua di sana, bentuk sudut yang terbentuknya sudut apa coba? Di sana tegak lurus bentuknya. Benar sekali, itu adalah sudut siku-siku. Kemudian di kegiatan berikutnya, kegiatan 7.4b, kalian buka lagi tadi di materi yang sudah Ibu kirimkan. Di sana, yaitu menentukan garis singgung persekutuan luar dua lingkaran. Jika tadi hanya membahas tentang apa itu garis singgung, yaitu garis yang hanya memotong satu titik, sekarang bagaimana kalau ada dua lingkaran? Nah, di dalam dua lingkaran itu, yang satu memotong di titik lingkaran yang pertama, kemudian yang satunya lagi memotong di titik lingkaran yang kedua. Coba perhatikan gambar berikut ini. Jika kalian lihat gambar, yang dimaksud dengan garis singgung persekutuan luar dua lingkaran itu adalah garis singgung FH. Nah, itu sekali lagi adalah garis singgung persekutuan luar dua lingkaran, yaitu lingkaran P dan lingkaran Q. Di kegiatan berikutnya, yaitu melukis garis singgung persekutuan luar dua lingkaran, itu bisa kalian coba pelajari sendiri di rumah Kalau ada busur, kemudian ada jangka, bisa kalian buat. Mari kita lanjutkan, buka halaman 100. Jika tadi kita hanya dituntut untuk mengenali apa itu garis singgung, apa itu garis singgung persekutuan dua lingkaran, Nah, sekarang kita dituntut untuk mencari berapa panjangnya. Sebelum ke sana, mari kita kenali terlebih dahulu bagian-bagiannya, supaya nanti bisa gampang cara menghitungnya. Karena sederhana saja, yang digunakan itu hanya sifat-sifat dari persegi panjang, kemudian segitiga siku-siku. Nanti bisa juga pakai teorema Pitagoras yang sudah kalian pelajari sebelumnya. Nah, sekarang coba amati gambar yang barusan Ibu kirim. Di sana ada dua buah lingkaran. Lingkaran yang pertama itu adalah lingkaran P. Yang besar. Kemudian yang satunya lagi yang lebih kecil itu adalah lingkaran Q. Nah, di lingkaran P ada jari-jari. Nah, yaitu R, dilambangkan dengan R, Nah, di sini kenapa R1? Karena ada dua jari-jarinya, lingkaran P dan lingkaran Q. Nah, kemudian di sini untuk yang P R1, untuk yang Q R2 atau jari-jari yang kedua. Kemudian yang ada di luar itu FH, itu adalah garis singgung apa? Persekutuan luar dua lingkaran.
Di buku yang lain atau di materi yang lain, kadang R1 itu tidak ditulis R1, R2. Kadang juga ada yang menulis dengan R besar, ya, supaya gampang dalam penulisannya. Ya, R1-nya R besar, kemudian R2-nya R kecil. Sama, itu tujuannya adalah untuk melambangkan jari-jari. Nah, sekarang coba perhatikan gambar yang barusan Ibu kirimkan. Dari gambar yang tadi, ya, kita rinci lagi bagian-bagiannya. Nah, yang tadi ada titik pusat P dan titik pusat Q, ya. Kemudian di luarnya ada garis singgungnya, yaitu FH. Nah, tadi kan di gambar yang pertama hanya ada itu, ya. Nah, sekarang bagaimana kalau kita ingin mencari panjang FH-nya? Ya, sedangkan di sana belum diketahui. Caranya adalah yang pertama, jika kita sudah tahu panjang jari-jari R2, ya, kita ambil atau tarik garis lurus. Nah, maka akan membentuk sebuah persegi panjang SQHF. Dengan demikian, panjang QH itu sama dengan panjang SF, ya. Sisanya di bagian bawah itu membentuk sebuah segitiga siku-siku dengan siku-sikunya di S. Ya, berarti segitiga PSQ. Ya, di sana. Nah, ini untuk mencari panjang SQ, jika diketahui panjang PQ-nya bisa dicari dengan rumus Pitagoras, ya. Nah, sisi miringnya PQ nanti dikurangi. Untuk jarak P ke S itu tinggal dikurangi saja jari-jari yang besar, ya, PF, dikurangi jari-jari yang kecil, QH. Nah, nanti akan ketahuan panjang PS-nya. Jika SQ-nya nanti sudah diketahui dengan rumus Pitagoras, maka otomatis, ya, garis singgung FH-nya juga bisa diketahui. Karena apa? Karena panjang SQ itu sama dengan panjang FH. Maka akan keluar rumus seperti ini. Di sumber lain ada juga yang melambangkan gambar yang tadi dengan huruf atau variabel yang berbeda. Bisa kalian lihat, nanti bisa saja di soal-soal ada lambang-lambang yang berbeda, tetapi intinya tetap sama. Untuk keterangannya, di sana jari-jari lingkaran yang berpusat di P dengan R besar, kemudian jari-jari lingkaran yang berpusat di Q dengan R kecil, panjang garis singgung persekutuan luarnya dilambangkan dengan D, kemudian jarak titik pusat kedua lingkaran dilambangkan dengan huruf P. Bu, kenapa berbeda dengan yang tadi? Intinya sama saja, ini hanya untuk menyederhanakan dalam penulisan. Maka jika dirumuskan akan seperti ini. Materi untuk hari ini hanya sampai di sini saja. Intinya nanti kalian akan disuruh untuk mencari berapa panjang persekutuan luar dua lingkaran. Caranya dengan tadi memanfaatkan sifat dari persegi panjang, kemudian rumus teorema Pitagoras dalam segitiga siku-siku. Jika nanti SQ-nya atau itunya diketahui, maka nanti garis singgung FH-nya akan diketahui karena sama panjang. Berikut Ibu bagikan contoh-contoh soalnya, nanti kalian pelajari kemudian aplikasikan ke dalam soal yang nanti akan Ibu berikan.
Untuk memudahkan dalam mengerjakan, sebaiknya kalian gambar terlebih dahulu lingkarannya ya, kedua-duanya, kemudian garis singgungnya, titik pusatnya. Jadi nanti ketika mengaplikasikan ke dalam soal itu akan lebih mudah dipahami. Sekian materi untuk hari ini, jangan lupa dikerjakan, soalnya hanya 2 saja, yaitu nomor 2 dan nomor 5. Walaupun pilihan ganda, tetap dikerjakan dengan caranya, ya. Nah, Ibu ingatkan kembali yang belum mengumpulkan tugas dari 1 sampai 7, Ibu tunggu. Nah, karena semakin lama tugasnya akan semakin banyak ya, semakin menumpuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat mengerjakan untuk anak laki-laki, selamat menunaikan ibadah sholat Jumat.